Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Holilullah dengan NIM 33020230061. Di sini saya ingin menuntaskan atau mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan akan membahas dampak dari pembangunan proyek sistem satu arah di kawasan Pasar Projo, Kota Ambarawa, khususnya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Sebuah kebijakan yang saat ini cukup ramai diperbincangkan, karena kan langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, dimulai dari para pedagang, pembeli, hingga pengendara. Pasar Projo merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat Ambarawa yang sangat vital. Namun, selama bertahun-tahun, kemacetan lalu lintas menjadi masalah utama, terutama di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang sangat padat dan sempit. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah menetapkan sistem satu arah sebagai solusi lalu lintas dan peraturan kawasan pasar yang lebih tertib. Proyek ini bukan sekedar perubahan arah jalan, tapi juga mencakup penataan parkir, zona pejalan kaki, dan upaya untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Dari proyek tersebut pasti akan menimbulkan beberapa dampak, dimulai dari positif hingga ke negatif. Pertama-tama, saya akan bahas yang positif terlebih dahulu. Pertama yaitu mengurangi kemacetan. Sebelum sistem satu arah diberlakukan, kendaraan sering bertemu dari dua arah di jalan yang sempit. Akibatnya terjadi penumpukan, terutama saat jam sibuk di pagi hari, di saat pasar ramai, dan pada sore hari, di jam pulang kerja atau sekolah. Dengan sistem satu arah, arus kendaraan jadi lebih lancar, dikarenakan tidak ada lagi kendaraan berlawanan arah yang menyebabkan penyumbat. Yang kedua, menambah kenyamanan pejalan kaki. Dulu, banyak pejalan kaki kesulitan berjalan di trotoar, dikarenakan digunakan untuk parkir atau berjualan. Setelah sistem satu arah diberlakukan, parkir dan lalu lintas lebih tertata, sehingga pejalan kaki khususnya para ibu-ibu dan anak-anak sekolah lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, meningkatkan estetika dan keteraturan kota. Sistem ini juga mendorong penataan toko dan ruko agar lebih rapi. Parkir menjadi lebih terkontrol, tidak lagi sembarangan. Akibatnya jalanan terlihat lebih bersih dan terorganisir, memberikan kesan positif bagi para pengunjung dari luar kota. Efek jangka panjangnya, kawasan pasar bisa juga menjadi daya tarik wisata belanja tradisional yang lebih modern dan tertib. Yang keempat, potensi ekonomi jangka panjang. Dengan jalan yang lebih tertib, kendaraan logistik lebih mudah mengakses pasar. Ini membantu distribusi barang menjadi lebih efisien dan secara tidak langsung meningkatkan omset para pedagang. Lalu selanjutnya, dampak negatif dari proyek ini. Karena setiap kebijakan pasti punya konsekuensi. Yang satu, kebingungan dan penyesuaian di tahap awal. Banyak warga yang tidak terbiasa dengan rute baru. Beberapa pengemudi masih nekat melawan arah karena tidak tahu atau karena ingin cepat. Sosialisasi yang kurang intens menyebabkan banyak kesalahan pengendara, bahkan kecelakaan kecil pun sempat terjadi. Yang kedua, akses yang terasa lebih jauh. Dikarenakan jalur satu arah, pengunjung yang biasanya langsung masuk ke pasar dari arah-arah tertentu kini harus memutar lebih jauh. Beberapa pembeli merasa tidak praktis memilih tidak jadi mampir ke pasar. 3. Turun omset sementara. Sejumlah pedagang kaki lima dan toko kecil mengaku omset mereka menurun di awal perubahan sistem karena pelanggan belum terbiasa dengan pola lalu lintas baru. Keempat, potensi konflik lahan parkir. Karena jalur hanya satu arah, maka parkir menjadi terbatas. Beberapa warga atau sopir ojek mengeluh sulit mencari tempat berhenti tanpa mereka melanggar. Dari segi sosial, proyek ini memunculkan reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung karena merasakan langsung manfaat kelancaran, tetapi ada pula yang mengeluh karena perubahan yang dirasa sangat mendadak. Secara ekonomi, dalam jangka pendek memang terjadi kekhawatiran penurunan aktivitas dagang. Namun, jika sistem konsisten dijalankan,
Potensi jangka panjangnya bisa mendorong revitalisasi ekonomi pasar. Yang terpenting di sini adalah melakukan pendekatan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Sosialisasi dan evaluasi berkala perlu dilakukan agar proyek ini bisa diterima dan dimaksimalkan secara bersama. Sebagai kesimpulan, proyek sistem satu arah di kawasan Pasar Projo, Kota Ambarawa, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman, memiliki dua sisi. Manfaat nyata dalam mengurangi kemacetan dan menciptakan keteraturan, namun juga menghadirkan tantangan dari sisi sosial dan ekonomi warga sekitar. Kebijakan ini memerlukan penyesuaian waktu, dialog yang terbuka, dan evaluasi yang berkelanjutan agar benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi Kota Ambarawa. Diharapkan semoga proyek ini bukan hanya menjadi perubahan tata ruang, tapi juga membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.